Kalian pernah nggak sih mengalami yang namanya cinta terpendam? Menyimpan perasaan kepada seseorang, namun tidak berani mengungkapkannya. Mungkin karena takut ditolak, mungkin juga merasa tidak pantas, atau ada hal lain yang menghalangi hubungan kalian. Saya pernah mengalami hal ini. Ketika itu, saya jatuh cinta pada sahabat saya sendiri. Sahabat yang sudah menganggap saya seperti saudara. Saya tidak berani mengungkapkan perasaan saya karena saya takut akan merusak persahabatan kami yang sudah lama terjalin. Saya juga merasa tidak layak untuk menjadi pasangan sahabat saya yang begitu sempurna di mata saya. Saya hanya bisa menyimpan perasaan saya di dalam hati dan berharap suatu hari nanti dia akan menyadari cinta saya. Saya kira saya tidak sendirian ya mengalami perasaan cinta terpendam ini. Banyak orang juga mengalami hal yang sama. Bahkan ada yang sampai menuliskan perasaan mereka dalam bentuk puisi, lagu, ataupun kutipan. Nah, ada salah satu kutipan yang saya suka tentang perasaan cinta yang terpendam. Kira-kira bunyinya seperti ini. Cinta yang tersembunyi adalah cinta yang paling menyakitkan, karena kita tidak bisa mengatakan apa yang kita rasakan, kita hanya bisa menangis dalam diam. Kita tidak bisa menunjukkan apa yang kita inginkan, kita hanya bisa tersenyum dalam pura-pura. Kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, kita hanya bisa menunggu dalam sia-sia. Mendengar kutipan itu, saya menyimpulkan bahwa perasaan cinta yang terpendam memang sangat menyiksa. Sebenarnya, apa sih penyebabnya? Mengapa kita tidak berani mengungkapkan cinta kita? Kalau melihat dari beberapa sumber, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kita tidak bisa mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain. Seperti kurangnya percaya diri. Kita merasa tidak yakin dengan diri kita sendiri. Apakah kita cukup baik, tampan atau cantik, atau seseorang yang kaya raya untuk orang yang kita cintai? Kita takut ditolak atau dicemooh karena perbedaan status, penampilan, atau kepribadian. Kemudian adanya rasa takut. Kita takut kehilangan orang yang kita cintai jika kita mengungkapkan perasaan kita. Kita takut merusak hubungan yang sudah ada, seperti persahabatan, kerjasama, atau keluarga. Kita takut menghadapi konsekuensi yang tidak kita inginkan, seperti konflik, gosip, atau perpisahan. Faktor berikutnya, adanya halangan. Kita merasa ada hal yang menghalangi kita untuk bersama orang yang kita cintai, seperti jarak, waktu, agama, atau orang ketiga. Kita merasa tidak mungkin untuk memperjuangkan cinta kita karena ada hal yang lebih penting atau mendesak yang harus kita prioritaskan. Lalu, bagaimana solusinya? Bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini?
Tentu saja tidak ada jawaban yang pasti untuk setiap kasus ya. Tetapi ada beberapa langkah yang bisa kita coba. Seperti pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Kita harus percaya bahwa kita berharga dan pantas untuk dicintai. Kita harus menghargai diri kita sendiri dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus berani menunjukkan kelebihan dan keunikan kita yang bisa menarik perhatian orang yang kita cintai. Kedua, mengatasi rasa takut. Kita harus berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan. Kita harus menyadari bahwa cinta adalah anugerah yang harus kita syukuri dan perjuangkan. Kita harus berani mengungkapkan perasaan kita dengan jujur dan tulus, tanpa harus menyesal atau menahan diri. Kita harus siap menerima apapun hasilnya, baik itu diterima atau ditolak, dan menghormati keputusan orang yang kita cintai. Ketiga, menghilangkan halangan. Kita harus berusaha mencari jalan keluar dari hal yang menghalangi kita untuk bersama orang yang kita cintai. Kita harus berkomunikasi dengan baik dan mencari solusi bersama. Kita harus bersikap fleksibel dan kompromi dengan situasi yang ada. Kita harus bersabar dan tidak mudah menyerah. Perasaan cinta yang terpendam adalah salah satu bentuk cinta yang paling rumit dan menyedihkan, tapi bisa jadi menjadi salah satu bentuk cinta yang paling indah dan berkesan. Karena menahan cinta yang terpendam membuat kita belajar untuk menghargai, menghormati, dan menyayangi orang yang kita cintai dengan lebih dalam dan tulus. Juga membuat kita belajar untuk mengenal, mengembangkan, dan mencintai diri kita sendiri dengan lebih baik dan bijak. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan membantu kalian ya. Selamat mencintai dan dicintai. Salam hangat dari saya.